My favorite place. My favorite cafe. Because ada poster gue di situ. Typical narcissist. Nggak bisa dipungkiri. Ya ngobrol aja. Iya. Yeah. tapi gue sekarang nggak narcissist sociopath. Yeah. So I don't know about being sociopath. Gue lagi suka membaca soal and learn and like baca sih behavioral analyst. Okay. Suka aja gitu. And then kalau lu sendiri apa jadinya kalau kayak gitu? I mean, karena gue up and down moody wise, narcissistic side-nya pasti ada. Okay. Jadi kalau misalnya one category needs like 7 apa 8 behavior to fit in there, I'm like in 3 and 4 in each gitu. Gitu. Jadi lo ada ngerasa ini gak sih kadang-kadang kalau when it comes to behavior analysis kayak gitu tuh ngerasa kayak I have to fix this, gitu. You have this need to fix yourself atau enggak? If you ask this 10 years kali ya ago, 5 tahun lalu mungkin masih ada sedikit, tapi now enggak. Gue udah ada di posisi yang terlepas dari lingkar satu ya, misalnya like close family, close people gitu ya. Itu ya pasti kalau ada some bad behavior harus gue benerin gitu. Kalau emang it's bad ya gitu dan merugikan. But to other people, I'm pretty much what you say chill. Done with my life. Udah done. Bukan done dalam arti I'm dying or something. Cuman yang I don't anymore look for affirmation, acknowledgement. Udah gak yang gitu-gitu lagi sih. Even when people wanna think bad of me, ya silakan aja. Silakan, it's okay. Does that mean that you're at peace with yourself? Iya. Dan itu lebih enak sih. I'm very grateful, mungkin karena juga si Rumah Harapan ini itu segala macam. Gue punya channel untuk menyuarakan whatever I want to do, like my music atau menurut gue apapun yang udah gue kerjasamakan juga in terms of work berjalan dengan baik. I don't need people to praise me, ngerti gak sih, yang constant needs compliments yang gitu-gitu udah enggak sih. Even ya itu dia, kalau orang ternyata di luar ada yang ngomong bad about me, let them. Well, you were not always like this tapi. I wasn't. Pasti enggak lah. Pasti enggak. Cuman ya udah nyampe ke titiknya, you know what? I'm happy with myself. I did good in my version. Gue tidak intentionally mencoba merugikan orang. Iya dong gitu kan. Intentionally, karena gue pasti tetap bikin salah. Iya, tetap bikin salah. Cuman kalau intentionally gitu kayaknya enggak. Tapi kalau if I do it, ya I'm sorry gitu kan. Pasti itu tidak dimaksud dengan sengaja. I'm at peace with that. Malah kadang-kadang ada orang yang, tapi tuh orang tuh sebenarnya jahat sama lo di belakang gini-gini. Ya udah lah kan. Lu kan ada so looking back ya. Gue pertama kenal sama lu tuh seingat gue nih, I might forget, but I think kita berdua udah sama-sama skip otaknya bro. Don't even try. Gue lebih banyak skip dari lu kayak. Iya. But yang gue ingat banget adalah waktu itu gue lagi sama Damon, kayaknya entah lagi mau nonton di PIM, right. Papasan sama lu, and then kalian berdua ngobrol. Right. For a little bit, for like 2-3 menit, and then you had to go, and then Damon said that was Melanie Subono. I was like, okay. The fuck is that? No, I mean, ya gue udah tahu lu siapa, but it was the first time ever gue ngeliat lu secara langsung. I said, she looks like a tough bitch. I'm a nice bitch. I'm nice to people, but I'm still a bitch. I'm a nice bitch. Yeah, and I think 2 years also later, pertama kali gue actually beneran kenalan sama lu itu adalah yang waktu di Bali, di Kuta yang that turtle. Yeah. Yeah. And that was the first time ever gue ngobrol sama lu. And was I bitchy? Enggak sih. Okay, thank you. You're pretty cool. I was not at the time. If you were bitchy, I'd be like, shit. Okay. But what impressed me at the time was that
karena waktu itu gue baru tahu that you care and that itu adalah bagian dari part of your message to a lot of people. Yeah. The conservation of the turtles and all that. Itu awal mulanya itu dari mana sih? Lu kok bisa ke situ? Turtle. Kalau turtle itu, wait, you're asking a skip person. Oke. Ini apa? Oh no. Kalau turtle gue ingat. Okay. Pas manajemen gue di Pulau Biru, pas gue masih di manajemen di Slang, I think there was ada undangan lah kita manggung, was it the Old Sononan apa pokoknya di Bali. Dan Slang diundang merilis Bayi Penyu di Bali sebelum show. Gue itu kan tipe orang yang jarang keluar dari satu tempat tanpa membuat link baru. Gue kenalan, gue akan ini you never know, tiba-tiba ada siapalah nih orang ini bisa, bisa kerja sama apa, bisa apa gitu, whoever, dari menteri sampai tukang sapu gitu kasarnya, you never know, pasti gue akan kenalan gitu. Nah dari Slang itu mereka sekali ngerilis Tukik, kita nyebutnya Tukik, Bayi Penyu Tukik. Ya gue berlanjut lah di sana. Next time gue ke Bali, gue kenalan sama orangnya dan sampai hari ini gue masih di sana. Slang did it once, I think, nggak tahu once or twice. Dari situ. Actually di Pulau Biru itu juga gue terbuka banyak link, walaupun nggak direct link ya, tapi like link. Akhirnya gue ke pergerakan juga, kenal Mbak Sucinya Munir, ini itu segala macam tuh dari gue meluaskan link gue di situ. I think ya gue inget kok. Pertama melepas itu penyu itu inget banget gue. One show di Bali ada Slang, ada Audi, I forgot who else. I was like, this is cool. Emang lu yang mengajukan diri untuk terlibat, or were you asked by them? Karena gue di satu manajemen, otomatis waktu itu gue ikut ke sana kan. Tapi terus yang meneruskan gue dengan si Bali Sea Turtle Society itu gue sendiri. Gue kenalan, gue chat, next time, gini-gini, what can I do? Can I help? Lanjut sampai hari ini. Dan was it because lu dari kecil memang udah ada for apa sih awal-awalnya, kalau lu masih ingat dari lu kecil yang lu adalah salah satu dari very few human beings, very few human beings yang gue pernah ketemu yang they actually care, entah dari mana, they get involved and to actually spread the message and actually fought for it, you know what I'm saying, gitu loh. Lo emang I don't know, gue gak inget ya kecilnya dari mana ya, but gue selalu diajarin bahwa ya first of all ajaran bokap itu adalah kalau nyokap be kind, kalau bokap apapun yang ada di tangan kita, mau rezeki apapun bentuknya, ada part milik orang lain atau hal lain dititipin ke kita, so you have to spread it, it's not all yours. That's one thing. Kedua, I don't know, I think I just have big curiosity and empathy. Itu sih. And I like, dan kesini, itu mungkin alasan awalnya ya. Ternyata addictingnya tuh di gini, ternyata bisa ya gue melakukan ini. Ternyata it does make changes. Kesininya, kalau lo tanya, hari ini kenapa lo masih ngelakuin sih? I have one answer. Karena I am that powerful. Not in a cocky way ya. Not in a cocky way. Ternyata gue powerful gitu. I shout one thing, besoknya orang bisa demo. Gue mengumpulkan, guys, gue butuh ini. A whole bunch of things nyampe di rumah. Anything. Mungkin gini, kalau seniman lain itu terbiasa dapat award dalam bentuk ya terplakat atau piala atau apapun ya. I got an award in a very different way. Kayak gue like a year ago or something manggung di Palu. No, longer than that. Manggung di Palu. Ada orang datang naik sepeda. Udah kelar show-nya. I was like, what the hell you doing here, dude? Iya, dan it took him ternyata untuk naik sepeda sekian jam gitu. Like 6 hours or something, one way. Dan nyampe sana show-nya juga udah habis. Terus gue nanya, lu ngapain? Oh, gak apa-apa mbak. So, what he did, dia membawa sebuah gulungan
Gue ngeliatnya gini, aduh, tuh di rumah gue tuh kalau kado ulang tahun bang, aneh-aneh bang, dari benda beneran sampai ada ngasih hasil panen, sampai ini itu, so gue lagi apalagi ini gitu kan, ada gulungan besar, probably lu tau gak sih kalau orang mau ngasih lukisan ke orang, ya mungkin that guy nggak punya duit untuk bikin lukisan, kita tahu lah harga kanvas, cat gitu kan mahal kan, mungkin dia nyolong-nyolongin semua jemuran tetangganya yang berwarna putih, I don't know, dijahit jadi satu kayak big canvas. Terus dia mungkin juga nggak punya kuas dan catnya. Dia pakai ampas kopi, pakai sabut kelapa gitu. Dia ngelukis. Wow. Ya, Okay. the thing is, kita nggak tahu isi lukisannya apa. Karena kemudian dia gulung, toh. Dia bonek sepeda, toh, berapa jam, toh. Jadi sampai sana, tau nggak burung celepuk yang kejepit sama buku gitu, ceprut gitu. I don't know what was it. Terus gue tanya, terus dari sini, kamu pulang lagi? Iya, saya pulang lagi naik sepeda berapa jam itu. Saya kayak, wow, the hell is wrong with you? Enggak. Jadi Mbak Mel tuh sempat gini katanya. Jadi saya tuh pengen berterima kasih. Ini bahkan yang diomongin gue gak inget bang. Karena I never try to remember apapun yang gue lakukan ya. Especially when it's kindness atau sharing ya. Gue gak pernah berusaha nginget. I see. Gitu. Karena ada satu pergerakan or demo atau apa gue, dorongan gue pemerintah or whatever, yang ternyata merubah sistem peraturan desanya dia or whatever, pokoknya now dia dapat tanahnya balik untuk bapaknya bekerja. So those are the kind of awards that I have. Wow. That's how I know gue powerful. I am powerful. Gue mungkin I block orang yang gue block tuh di Instagram tuh adalah 200,000-an orang. Nowadays apapun yang gue post, tidak pernah sekalipun lo ngelihat tiba-tiba online shop lah, pemutih keteknya kakak, gitu kan, pemutih selangkangannya kakak, ngurus badannya kakak, no. But everybody is that engaged, right? Gitu. Nggak lagian kadang-kadang gitu, masih udah apa temanya gitu. Pemutih keteknya kakak, sialan lu kata gue, emang kita gue hitam banget apa? Gitu kan maksudnya yang, and that's addicting. Jadi people are really engaged with me. When I say A, mereka A. Kayak sekarang tiba-tiba orang menaikkan si malaikat rakyat tiri is so huge sekarang. Gue nggak tahu padahal itu kayak gue menciptakan kalimat itu tuh bareng Sujiwo Tejo waktu itu. Iseng gue nyebut, ya dong Mbah, ada rakyat kandung, ada rakyat tiri. Itu dipakai sampai sekarang. Gue sampai keluar kota, saya rakyat tiri Mbak, saya rakyat tiri, it represent people. Di situ gue anjir, it's good karena apapun yang gue lakukan bisa berjalan. But I also have to be more careful. Jangan sampai, berarti kan apapun yang gue lakukan kind of mendirect orang. Ya kan? Kalau gue ngaco. Jadi, but the reason I'm still doing it until now, it's addicting karena ternyata I'm powerful. So powerful. I am very powerful. Makanya gue sejak itu, postingan gak ada tuh yang gak ada selipan wejangannya kah. Even though gue naruhnya dengan cara bercanda, dengan cara sarkas, atau apapun. Yeah, but I am that powerful. Wow. Jadi lo beneran yakin that one person can make a change? Gue gak mau buat perubahan. Gue adalah perubahan. That's my hand. That's a huge difference. Kalau gue ngomong gue mau buat perubahan, you haven't done anything. Okay. Dan kita hidup di negara di mana salah satu syarat menjadi bagian dari pemerintah adalah bacot. Tapi gak mencontohi. Ngajar anak, coba. Yeah, kids. Cuman ngebacot doang sama nyontohin beda kan? That's right. Gitu. So I am the change. Makanya pada saat gue ikut gerakan apapun nih, kayak kemarin gue memenangkan bersama beberapa kawan ya, jadi kita bikinnya tuntutan rakyat soal yang polusi udara. Itu kan berapa tahun sampai pemerintah juga naik banding segala macam, dan kita menang mengalahkan Pak Jokowi, beberapa gubernur, apa segala kementerian. Pada saat gue mulai ikut gerakan itu, gue nggak punya, gue hari ini naik umum, gue nggak punya mobil, no microwave, no hair dryer, no nothing, because I don't want to be part of something I fight for. Right. Did they go fight for animals? I become vegan. You're not a hypocrite. Okay, got it. Gitu. Okay. Jadi I believe karena gue nggak cuma ngomong, gue mencoba menjalankan apa yang gue omongin. Karena kan malu kalau enggak, malu lagi bang, bacot doang.
Kalau mau baca dong, gue udah masuk itu kemarin diajak kemana-mana tuh pemerintahan. So you talk about empathy, lu ngerasa, so tell me a little bit about that, because di satu sisi obviously there is some anger that I sense juga kan, because you fighting for this, dan itu obviously pasti, kalau gue yakin pasti ada the emotion juga. Of course. Ya, lu tau lah bang lagu-lagu gue gitu kan, like how I can really bring it, dan tiap kali gue nyanyi lu lihat sendiri kan gimana yang mereka memang juga terbakar gitu kan. Yeah, saya kayak exactly. ya karena gue tidak ngayal lirik, gue tidak mencari, gue tidak memikirkan rimanya kayak apa ya, how it rhymes apa segala macem. Gue dengan Rumah Harapan dan Pergerakan benar-benar turun. Jadi gue bisa benar-benar ngerasain apa yang mereka merasakan, walaupun mungkin nggak fair kalau benar-benar ngerasakan I still have a house, I still have apa gitu segala macam kan gitu. Ya anger pasti ada lah. Dengan kayak sekarang gini, orang lagi banyak ngomong sama gue, kalau jarang ikut demo sih Kamisan ini apa segala macam, ke jalan udah jarang ikut you're being nggak solidaritas lah gitu. Gue gini, no, you know what, Rumah Harapan adalah bentuk gue melawan. Dengan cara yang lebih real. Jelas yang kita teriakin itu budak have some sort of THT problem, I don't know gitu. Dan gue sekarang demo udah gampang masuk angin, pinggang sakit kena gas dan mata, aduh udah masuk anginnya, demonya setengah jam, masuk anginnya seminggu gitu kan, pinggang sakit gitu. Gue berpikir what real thing can I do. Jadi sementara itu ya teman-teman yang bisa I don't know mengerjakan sisi hukumnya lo kejar dari situ. Teman-teman yang masih kuat demo. Ya gue feed the hunger, yang benar-benar melakukan itu. Makin gue menjalankan itu ya gue lihat realitas lah. How can I not be angry? Ya hari ini gue menemukan guru yang tiap kali mau ngajar mesti jalan berapa kilometer, gajinya sebulan 100.000. How is that? Gitu. Dan itu kan setiap hari gue lihat di Rumah Harapan. Rumah Harapan adalah kalau if kerjaan apa segala macam gue punya full management and everything. Tapi kalau Rumah Harapan masih most things go through me. Then the visual I see on my phone every day, that's why I have 2 phones. Kalau gue lagi mau diganggu, yang ini gue ya pagi-pagi ngeliat, aduh enggak deh, mulai dari hewan diapain, manusia gimana, and the stories yang aduh gitu. Sementara karena gue bisa bergaul di both words, middle dan yang the haves juga gue kenal segala macam. Ya lu tuh makin makin kaya. Ini susah tuh susah banget gitu. How can I not be angry? Marah lah pasti gue. Marah banget. Gitu. How do you cope with it then? Karena kan lu nyimpen. Gue tidak nyimpen. Gue keluarin kalau gue lagi mau nangis-nangis, gue mau teriak-teriak. Kalau gue lagi pengen demo, gue demo. Sisanya gue dengan tulisan. Salah satu even psychologist, I think salah satu terapi kita adalah nulis kan. Nulis, I write it down. Dan sekarang gue lebih tenang karena gue melakukan real steps. Itu tadi gitu. Kayak tadi pagi Rumah Harapan ngasih donasi ke salah satunya lewat Kontras, itu korban-korban 65. Jadi ya udah, sementara yang lain mendemokan itu, gue actually gue juga dapat donasi dari orang-orang gitu ya. I channel it again gitu. Ya mungkin gue lebih tenang karena lo nggak akan tenang deh bang kalau misalnya lo kesel tentang sesuatu, ada satu kejadian, terus you do nothing about it. Cuma grumpy aja. Nah sekarang walaupun mungkin nggak besar yang gue buat gitu loh, but I'm doing something. It cost me lebih tenang. Karena orang mau ngebacot apapun ke muka gue akan ngomong, lo ngapain Mel? Gue bisa jawab sekarang dengan santai, what have you done? That's right. Jadi itu kayak ngasih gue lebih tenang gitu. Dan kayak self affirmation aja, I've done this kok. Okay. Because there's always I guess, dalam tanda kutip, a price to pay for being always reminded of this pain, of this, because gue bisa kebayangkan that it hurts also, not just angry about shit. End of last year, gue udah nangis ke semua orang, gue mau udahin Rumah Harapan. Rumah Harapan tahun ini tahun ke-18.
I'm so tired. Mungkin beban terbesar di hidup gue bukan my music atau my writing atau my MC atau anak-anak bule atau apapun, pengharapan kali. Karena it's getting ridiculous. Lately gue sering banget minta pendapat permohonan dari orang, dia cuma punya sendok, itu sendok juga ngambil dari tempat I don't know, kayak apa sih kalau namanya, pemulung-pemulung gitu kan suka ada yang buang sendok, orang punya rumah buang sendok, dia ambil dari situ. She just have a baby, dia cuma bisa minta dari warung, minta air gula apa teh manis gitu. Karena barang yang paling banyak keluar dan cost very much di Rumah Harapan itu susu dan popok, Bang. Baby needs. Lalu bisa tuh ada teman-teman gue yang the haves komen dengan tololnya atau WhatsApp gue, jangan kasih itu dong Mel, atau susu formula. Itu gak sehat buat mereka. Ya ASI kan lebih baik. Dalam hati gue, tolol. Do you even know what poverty is? Kita nggak lihat sekarang setiap hari berita orang karena duit 2.000 kakak adik rebutan lahan parkir, 2.000 atau 3.000 perak bisa bunuh-bunuhan kok. It really happens. Nah perempuan pada saat dia stres, ASI juga nggak keluar. Masih bagusnya nggak buang bayinya di mana gitu. That's what she have. Gitu. Itu tuh gue yang makin sering terus kan sekarang Rumah Harapan ada divisi untuk balita yang KDRT dan sex abuse. Balita yang diperkosa, everything and segala macam. Terus ada juga divisi kidos anak-anak bulu, anjing, kucing dan segala macam. Gue mau gila sih akhir tahun lalu tuh dan ekonomi kan lagi nggak baik-baik aja ya. Berasa Bang donasi turun apa segala macam. Gue tuh disupport good products gitu kayak misalnya OT. Bang ya udah nggak usah lo kasih ini semua, sisanya produk lo kan punya Tengo, lo punya ini, punya itu, punya apa, kasih sebagian gue dalam bentuk produk lah si ini gitu. Tapi it's never enough. Jadi kayak tahun lalu tuh gue udah mau yang I cannot do this anymore. Either I need a psychiatrist, udah bukan psikolog ya, I need a psychiatrist atau ini. Cuman ya udah, I still go sih. What made you keep on going walaupun udah Because I know walaupun kecil, nggak sih, gue selalu marah kalau ada orang ngomong gitu ke gue. Karena banyak kok ya orang-orang yang datang kayak tadi tuh di Palu lah, di mana itu. Ternyata kita udah ngerubah udah banyak orang kok. Yang sempat viral tuh, yang viral banget sih Indonesia, yang abang Gojek, lu sempat ngikutin gak sih? Jadi ada abang Gojek. Itu like you can browse it, it's still viral. Jadi ada abang Gojek a while ago. Dia jemput gue naik di depan rumah. Terus gue naik dong motor. Tiba-tiba abangnya nanya apa gitu ya, aku jawab lah gitu. Terus dia gini, kayak kesel gitu, padahal gue cuma ke PIM deket kan. Sampai PIM dia kesel. Bang gak ingat saya ya? Ya kagak, kata gue kemarin ngapain ya kagak inget gue. Pendek kata, 20 years ago, dia ke Dufan, gue ke Dufan. Sendal dia putus, dia sama anak panti asuhan. Dia anak panti asuhan dulu. Sendalnya putus, the friends left, the rest gak mau tahu. Gue somehow beliin sendal warung. Buat dia? Ya. Buat gue lupain itu besoknya. For him. Sendal bang, soalnya berapa sih di warung? It's everything. Dan yang gue suka dari itu orang, gue nanya, abang sekarang ngapain? Sampai dibikinin, kita sempat jadi kalau nggak salah satu ikon kopi apa gitu pada saat mereka bikin kebaikan. Jadi si Mas itu dipanggil lagi ketemu sama aku. Dia cerita, what I like about him adalah habis kejadian itu, gak lama kemudian begitu dia lulus, dia keluar dari panti asuhan. Dia pindah ke lupa lah sebuah kota. Dan he's doing that itu pay it forward. I see. Oke. Dia bilang kecil. Those things, those story yang ada bikin gue tetap jalan. Can you imagine if one person do that to the others? Masalahnya kita duduk di negara yang kepikirannya donasi tapi duit gue cuma 5.000. Hey, 5.000 lo bisa bikin lo bisa beli mie instan yang murah deh, gak usah bawa merek. 2 bungkus. Kalau lo pinter, lo hemat, itu bisa nambah hidup lo 2 hari kok. Gak ada donasi yang kecil, gak ada bantuan yang kecil. Ternyata kan yang merubah anak itu hidupnya cuma sendal. Anjir, gue inget juga kagak. A pair of sandals. Sandal jepit.
Ya, kata gue. So, those stories yang tidak pernah berhenti-berhenti datang ke gue, that keeps me going. Makanya gue dari awal kenal lu, gue selalu bilang, ini bukan maksudnya memuji atau gimana. It's Puji gak apa-apa, gue demen. That's the narcissistic side. That's the narcissism. enggak, you are my hero. Tau No, nggak? no, no, no. Yes, you are. No. You are my hero. Everybody is everybody else's hero. Yeah, not in this way though. Because it's not just buat gue a reminder of our social responsibility. Gue kadang males menggunakan kata itu karena terlalu apa sih namanya tuh, kesannya kayak it's like you have to add that on, I mean, it's not supposed to be like that. We are supposed to care for each other gitu sebenarnya. Yeah. Dan mungkin otak kita kadang mikirnya gitu, what can I do ya? Nggak usah. Kadang-kadang orang cuma pengen didengerin kok. Kadang just forward my post, itu juga udah ngebantu. Makanya orang kadang-kadang kalau misalnya DM gue atau apa, Kak, aku mau ini dong gue suka dibilang sombong. Karena gue selalu menolak orang magang di Rumah Harapan. Kak, aku mau dong magang di Rumah Harapan. Boleh nggak? Syaratnya apa? Syaratnya gini. You walk out of your house atau kosan atau apapun itu, kamu keliling 3 kilometer tuh puter. Kalau udah gak ada yang perlu dibantu, either a thirsty cat atau orang butuh dimana, whatever, baru datang ke gue. Ini selalu ada kok di sekeliling kita, Bang. Makanya gue mau merubah undang-undang UUD 45 itu, karena anak kecil dan apa-apa ditanggung oleh Rumah Harapan, bukan negara. Itu apa sih pasalnya? Gue lupa. Gue malas mikir pasalnya. Okay. So that's why gue bilang you my hero because of things this. Thank you. You know what I mean? You are a hero to a lot of people, not just women. Bisa. And kalau dari segi kaca, gue pernah bawa anak-anak gue tiga-tiganya to one of your march, the women's di depan istana ya waktu itu ya. Yeah. I still remember that. Yeah. And what's so cool about it is that anak gue yang memang ngomong sama gue, you know what I mean. And it was di apa ya namanya? It's an empowering thing. Gue I'm a girl dad. I'm proud to be a girl dad. Gue nggak kebayang juga kalau anak gue laki-laki kayak apa gitu loh. Mungkin gue jadi pusing 7 keliling kali. But anyways, we live in an era yang wanita, cewek, maksud gue perempuan. The right word is perempuan. Mereka kesininya butuh lebih banyak wanita-wanita perempuan-perempuan lain yang bisa nunjukin ke mereka to be a role model, you know what I mean? That's why I want to make that program I told you. Nah, so talking about that, a lot of untungnya sih my girls nggak kepengaruhnya. Yeah. I'm kind of like lucky in that way, but kita udah ngelihat sendiri. We were talking about it just 2 weeks ago kan, yang intinya adalah lu ngerasa kalau kita bicara role model, all these influencers yang harus putih lah, apalah. Yang mati kemarin. Nah. Yang baru mati kemarin. Udah salah kaprah. Yeah, true. Keterbukaan, like social media dan segala macam, it's good in a way. Makanya gue bilang harus bijak sih. Ini ada sense of urgency juga dari iya banget. Makanya gue juga cukup sedih berapa hari ini ya kalau lihat tuh adalah perusahaan gas besar-besaran kita apa segala macam yang ketangkep korup tuh perempuan, kata gue. Aduh, perempuan tuh masuk kemana-mana tuh juga ada PR ya kan. Udah pasti perempuan itu masuk kemanapun walaupun dia capable, kalau ada kesalahan pada saat laki melakukan hal yang sama ya udah dimaafin. Kalau perempuan, iya sih perempuan, udah dibilang jangan dikasih perempuan gitu. Emang kita jaga dirinya tuh harus double gitu. Jadi memang, dan itu memang ditanam pada umur-umur ya bang, anak sekarang
Lu lihat nggak sih konten-konten yang lu bahkan nggak tahu apa ya, gue tadi lihatnya. Samudra tuh apa ya, nama orang ya? As simple as that, nggak tahu. Dan konten itu kayak begitu tuh, aduh yang nonton jutaan gitu. Yang udah nggak ngerti salahnya di mana gitu. Education kah? I would blame the parent atau orang yang lebih tua yang tinggal sama mereka ya gitu. Bagaimana mereka, karena kan balik lagi umur 1 sampai 5 that's crucial, right gitu. Kita nggak bisa nutup mereka dari dunia luar, nggak boleh. Tapi kan bijaknya gimana tuh kan pasti di tangan orang tua atau orang yang dituakan yang tinggal sama mereka. Gue pernah ngomong orang tua, bisa gimana orang yang nggak punya orang tua? Iya, oke, orang yang dituakan yang tinggal sama mereka. Clear? Ya kan, dan ini udah gila, alarmnya udah kencang banget, Bang. There was a girl so offering her virginity in barter of new iPhone through Facebook a couple of months ago. In Indonesia. Yeah. That's why trafficking are so easy here. Ya kan? Dari mana mereka kepengen iPhone? I believe di belakang setiap koruptor pasti mungkin ada orang yang nagging anak atau istri. Dan mungkin dia menjadi bapak yang nggak enak ngomong enggak. Yeah. Padahal ngomong enggak bisa saving a lot of attitude. Yes. Bisa mengajarkan justru. Yes. Yang mungkin nggak hari ini kayak bapak gue dulu, aduh gue enak banget sama bapak gue. Enggak ini, enggak itu, enggak. But now I understand what they meant. Oh ini maksudnya dulu. Nggak bisa semua diiyain gitu. Ya, I believe ya mungkin makanya terus mereka tahu ada iPhone baru dari mana? Probably mungkin lihat kita, mungkin scrolling. Udah banyak sih anak kan sekarang dari pagi sampai malam scroll aja. Iya kan gitu. Itu sebabnya juga akhirnya judol, pinjol, gila-gilaan di lingkaran setan kan jadinya. Ya mereka makin kesini, it's not just karena dibombardir dengan so much information, tapi juga kayak afirmasi tentang diri itu juga udah salah kaprah. Iya, social apa ya, harus untuk keterima di sini, I have to have this gitu. You don't dare to be different. Makanya gue bilang ya, sekarang teman-teman gue tuh keluar dari satu salon, satu klinik, mukanya sama semua kayak mati kemarin. Sama yang di pohon malam-malam sama, ada udah putih, kencik, nih gitu kan. Ya karena kalau enggak lo aneh. You don't dare to be different. It's cool to be different. It's kind of like kayak gue, one of the things that I would tell, I mean, bule-bule di sana malah pengen punya kulit kayak kita. There you go. Ya kan, sawo matang, brown, tan kena matahari. You know, kena matahari itu is a luxury gitu loh. Dan kita di sini mau jadi putih. Before pengen jadi kayak bule, now pengen jadi kayak Korean. So, I don't. I mean, it's like this marketing thing. Temen gue bisa operasi mukanya Korea, kata gue, lu ngomongnya beletak-beletok Jawa, kata gue. Aduh, kata gue, ya udah sih gitu. You're beautiful the way you are. Dan ya itu udah ada yang salah gitu saringannya. Yes, so they look at that and they want to be that, right? Gitu. Right. Artinya memang dari kita sendiri, masyarakat kita, orang tua dan sebagainya yang nggak ngerti, mungkin harus diajarkan, mungkin I don't know, to give that sense of strong self identity. Yes. You know, I mean, instead of you gotta look like this people, that guy. Dan menyedihkannya lagi, tau gak apa Bang? Kayak bullies sekarang, perempuan bullies lebih banyak dibully oleh apa? Perempuan juga. Banyak sekali tuh loh, bukan women support women, tapi women bullies women. Paling banyak sekarang perempuan itu dibully oleh perempuan juga. Udah yang salah banget with the society. What do you I mean, ya kalau kita mau bicara akarnya, yang kita bicara ya gimana ya, menyalahkan orang tua misalnya. Orang tuanya sendiri itu adalah dari generasi beda. Dulu boomers, the flower generation atau apa, it's a bit different now. Sekarang the Gen X's, the millennials sudah mulai jadi orang tua, and mereka udah terekspos dengan cara pemikiran yang udah menggerogoti. Sama-sama belajar sih.
kita kan sering lihat parents yang juga gaptek, anak kecil lebih cepet pakai ini apa segala, mereka harus belajar. Tapi memang fairnya, aku selalu bilang it's kind of not fair karena orang tua pernah jadi anak, kita belum pernah jadi orang tua. So they should know better. Kononnya, ya tapi banyak orang tua kan yang memang, tapi enggak sih, mungkin orang tua kita masih sekeras itu. Orang tua yang sekarang tuh udah lebih ini kok, mau belajar ngerti gak sih untuk keep up with the technology, with the this and that. Ya emang harus, beneran harus. Ya. Tapi juga banyak loh orang tua yang itu tadi live up to the society's eyes juga banyak. So that's what I mean kan. Misalnya kalau lu kepengaruh dengan itu, misalnya harus pakai pemutih lah, apalah, muka harus kayak orang Korea atau gimana. Can you imagine when you have kids gitu loh? I mean, lu mindsetnya udah kayak gitu. What are you gonna teach your kids gitu? There you go. Makanya udah nggak ngerti gue, udah nggak ngerti. Apa nama movement yang lu bikin tuh? Ada kalimatnya tuh keren banget. God damn it, gue skip. What's the name of it? Yang ada di deck. You kirim ke gue tuh. Aduh, gue lagi mengerjakan Cantik itu aku. Cantik itu aku. Jadi gue lagi bikin itu, terus habis itu gue akan ngeluarin buku lagi, but then again stuck with my hand. Judulnya Tentang dan Cerita. Terus setelah habis puasa ini gue akan bikin movement ini in all social media, namanya Ini Suaraku. Nggak harus kayak misalnya yang peduli about HAM, itu aku about HAM. Anak kecil yang peduli about I don't know, dimusuhin temennya, ya ini suaraku. So pakai general term supaya bisa dipakai oleh siapapun. Intinya lo boleh bersuara. You have the right to say I don't like this. Terus atau dibully. You have the right to say I'm different. So what? Okay. Anything. Ini suaraku. Musician can shout about whatever royalty atau ini suaraku. Okay. Gitu. Jadi, aduh mudah-mudahan banyak kan PR gue. Yes. Ya Rumah Harapan itu kan 18 tahun. And now you Cantik Itu Aku tuh is this new movement. Kalau buat teman-teman yang mungkin pengen tahu, it's this beautiful plan menurut gua, yaitu untuk memproduksi video-video yang mengangkat kisah cerita wanita-wanita, perempuan-perempuan hebat. Masih muda 13 orang yang masing-masing cerita dan kisahnya dengan perjuangan mereka, movement yang mereka jalankan, atau bagaimana mereka membangun karir mereka. Salah satu misalnya pilot Boeing 777 ya. Salah satunya, termasuk Melanie sendiri. Sebenarnya tuh enggak sih, cuma semua orang nulis harus suka ada gue. Yes. Gue males tau gak lu? Gue setuju harus ada lu. Enggak sih. Gue setuju. Iya, enak banget harus ada lu. Nah, itu fix. Nggak bisa diganti. So, anyways. And untuk menghindar dari isu yang bertabrakan dengan message-nya, jadinya nggak memilih untuk at least saat ini untuk tidak berurusan dengan sponsor, khususnya produk kecantikan yang mungkin ada yang menutup itu gede banget, angka 1M. Cuma dia mau yang maju brandnya pemutih kulit, kata gue kagak nyampe pesannya. Gimana sih Bu? Gimana ya Bu? Literasi. Baca itu dek saya. Yes. And so jadinya dicari wanita-wanita sukses yang mau mengkontribusikan sebagai executive producer untuk tiap episodenya ini, senilai 40-50 juta yang nanti akan dituliskan di credit title, disebutkan mungkin namanya, and moga-moga kita nanti bisa bikin acara talk show yang perempuan-perempuan hebat ini dikumpulkan untuk ngobrol. Organizer-nya. Gue udah volunteer to be the organizer. Which is something I'm gonna be. It's like again, sekali lagi sebagai seorang bapak, ya mungkin gue nggak bisa bilang gue seorang bapak yang baik ya. I'm still trying to learn, and mungkin nggak pantas juga, gue nggak tahu juga. But gue jadi beneran I care gitu loh, jujur aja. Cause I want my daughters jadi wanita-wanita yang kuat, yang mengerti harga diri mereka, menyadari proud to be themselves. Yes, to be themselves. Dan gak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya tuh actually bukan cuma dangkal doang, but it is actually hurting
merusak secara psikologi Iya. dan secara biologi juga, bukan cuma Iya. psikologi. Kalau sampai ada berapa kasus yang meninggal, Iya. can you imagine that? Ini bukan cuma masalah nggak yakin dengan diri sendiri, sebab you can die from this, man, gitu loh. Iya. Jadi pesan cantik itu aku yang dijalankan Melanie, selain dari yang lain-lain yang tadi kita obrolin itu, Banyak ya. ya banyak banget. Satu-satu gitu. Iya. Maksud gua, it's something yang it's momennya memang beneran, it has to be now, this message harus bisa disampaikan sekarang gitu loh. You know? Yang tadi apa bilang suara Ini suaraku. ini suaraku. Oke, gue baru dengar barusan tadi, and at the same time gue ngelihat dia kayak sejalan ya. Di Rumah Harapan lu sebenarnya di satu sisi memberikan suara juga buat mereka, at least in terms of engagement dengan lu personally, you know what I mean? Atau pesan itu jadinya nyampe ke lu dan lu juga bisa menyampaikan to a lot of people, to your friends, to your followers, and all that. And kenapa ya kita sekarang yang di dunia social media online 24/7 yang kita bisa menyuarakan tuh malah justru ngerasa kayak nggak ada suara jadinya, you know. Yap. Ya karena kita menjadi template itu lagi, kayak muka jadi template. Terus kalau kita justru nggak kok postingan gue kayak begini ya. Jadi if it's not template, kayak padahal kita ini loh. Kita jadi mangsa algoritma gitu loh. Iya, which is itu yang suka gue bilang ke orang juga. Jangan pernah kalau secara duit 5.000 atau 1.000 itu minder. Kalau gue bilang nggak ada cuma orang bantu atau enggak. 1.000 juga tetap besar kalau sekian banyak orang gitu kan. Begitu juga dengan social media. Setiap orang yang ada di dunia ini adalah influencer. Kalau lo yang ngelihat post lo cuman 10 orang, ya artinya setiap lo bangun tidur, lo post sesuatu ada 10 orang yang pengen tahu lo ngapain. You're an influencer to that 10 people. That's right. Gitu. That's right. Iya, jadi as simple as that aja mikirnya, gak usah mikir, segini ntar orang suka gak ya, orang bakal nge-like gak ya, orang gini algoritmanya tai kucing. Unless you making professional money out of that gitu kan. Okay. Beda gitu, cuma kalau enggak ya just do it. Tau gak sih bang, orang yang kebanyakan mikir malah gak ngelakuin apa-apa gitu. Yeah. Just do it. That's right. You sound like a Nike commercial. Yeah, I'm wearing Vans. Damn it. Enggak, tapi it's true though. It's true. Iya, karena orang kalau kebanyakan mikir, yalah. Kalau gue ada satu lagi ini, it's sebenarnya ini gue dengar dari this woman who becomes a professional coach di liga besarnya di Amerika, and salah satu yang empowering dia adalah bapaknya who is also a coach, successful coach, bilang ke dia, udah lu nggak usah mikirin bahwa lu seorang perempuan dan ini dunia laki-laki. Ya kan? And dia selalu menyatakan ke anaknya ini, just be you. Yep. Dan itu buat gue sangat powerful banget, because itu berlaku buat gue juga, bukan cuma buat perempuan. Kata just be you. Iya, kita udah diciptain udah beda-beda ya. Ada tujuannya. Unless kita bilang Tuhan tolol, kan enggak gitu. Pasti you're you gitu. Maksud gue, apa ya? Taruhlah gue nyanyi didampingi sama siapa lah yang punya Taylor Swift gitu. Lo gak bisa nyanyi kayak Taylor Swift, Mel. Emang kagak. Dia juga gak bisa nyanyi ke gue. Yeah. Right? Yeah. Try to see it from every angle gitu. Jangan cuman angle yang downgrading kita sendiri gitu. Emang iya. Dia juga gak bisa nyanyi kayak gue. Lu sendiri pernah gak sih seorang Melanie Subono, this powerful woman, and you just told me just now, you are powerful. Ya bukan dengan songong gitu loh. You know, not in a cocky way. That's understood. I am cocky, I'm arrogant, bodoh amat. Get that on tape. Enggak, so bahwa lu sendiri pernah nggak seorang Melanie Subono merasa not confident about yourself? Pernah. Have you been there? Pernah. I'm still human. Yeah. Pernah lah. Gue yang sekolahnya gak benar. Nih ya. Sekolah gak benar maksudnya? Iya, maksudnya apa sih gitu kan. Apa sih? Gue bisa ngajar. Sama apa sih? Lu sama apa sih? Sama sih ini, terutama sama Damon. Lah gue tuh sama-sama anak saya sama Damon. Damon tuh kakak kelas gue jauh.
Oh. 5 tahun apa dari gue, pokoknya gue SMP, Damon tuh SMA. Makanya gue kenal Damon di situ. I see. Once, Damon semua anak TM. Udah nih. Glamour dong sekolahnya ya. Dulu belum, sekarang glamour. Enggak sih, sekarang udah beda lagi, apalah gitu. Anyway, apa namanya, gue sekarang bisa berdiri diminta ngajar di UI depan kelas. Bicara HAM. Ya bukan ngajar yang gimana ya, cuman lagi ada kelas HAM nih, maju dong sana. Terus a month ago, gue walaupun udah sering masuk kandang gedung MPR DPR itu, audiensi kah, apakah, gue diminta berbicara jadi depan Jawa Tinggi itu, termasuk depannya si Ibas dan apa segala macam, berbicara tentang pinjol judol. Gue yang gitu-gitu yang menurut gue, anjir gue sekolah gue nih kagak beres, gue mesti ngomong depan mereka. Oh iya, of course, adalah sisi itunya. Gila lu, siapa gue kelamaan milih sepatu apa yang gue pakai gitu kan. Pastilah bang, ada nggak pedenya mah ada, like ada lah, karena gue nggak entitled di situ, ngerti gak sih? Kayak ngomong di UI tentang HAM, pada situ ada profesor yang belajar HAM, ini itu segala macam, siap dengan segala PPT-nya yang udah kagak paham, udah gue center-centerannya, ada apa-apanya gitu kan, gue yang dengan Converse gue gitu yang bolong itu kan, that famous Converse, I feel most confident with that. Okay. Gitu sih gue, terus gue dijadiin bicara ujung, kan kayak closing gue gitu kan. Siapa gue? Tuh pada profesor, guru-guru juga dosen kayak 4 liat gue gitu kan. You put me there. Aku tuh sering menjadi yang bicara. I spoke in PBB. Right. Siapa gue? Gitu kan, maksudnya tetap ada. That's a big honor. Iya, tetap ada apa ya? Nggak pedenya mah pasti ada bang. Bukan nggak pede. Gue nggak berani berdiri depan situ. Gue takut karena ini bukan full bidang gue. I might screw it up. Right. Lebih kayak gitu. Kan pasti ada technical terms, apa-apa gitu yang ngomong, gue takut itu aja sih. Memalukan orang, apalagi kalau di some certain place, gue berdiri kan pasti mewakili nama Subono, nama Bibi, nama ya kan. Gue, I cannot look dumb as I am daily life gitu kan. Yeah, you have wrong place to be dumb as gitu. Apakah itu juga, kayak dalam tanda kutip beban kah atau gimana? Beban dong. Beban lah. Berat kalau menurut gua. Iya berat lah. Yeah. Berat, beban. Itu beban banget. Dan nggak pernah dilihat accomplishing something kan, maksudnya. Oke lah, bapak gue kuat di musik, Habibie kuat di teknologi. Kalau tiba-tiba gue mau nyari apa ya, mata pencarian, gue menjadi seorang pembuat puding gitu. Dan berhasil nih misalnya, tetap aja, iyalah anak yang ini, cucunya ini. Kata gue. Kayak gue yang ngomong. Iya, tapi selalu akan ada itu. Iya. Yes. Emang kagak pernah bener aja gue kayaknya. Bikin puding apa urusan sama yang sama bapak gue. Apalagi satu bidang dengan bapak gue di musik. Yeah. Oh, that's heavy. So dulu high school lu kayak bandel gitu ya? No, really. Lu nggak bandel di sekolah, lu nggak bandel ya? And tapi lu udah mulai, gue inget lu pernah posting atau apa, nongol di majalah apa gitu loh, when you still a kid gitu loh, and masih ABG kali waktu itu ya. Lu udah nyemplung di dunia, modeling, acting. So I like trying anything sih. Oke. Artinya lu sebenarnya di satu sisi memang sudah ada kepedean tinggi dong. Yeah, I love tampil. Okay. So that's the narcissistic. Udah gue datang dari Jerman gitu ya, apa-apa gitu ya, terus kayaknya bahasa juga masih ngaco-ngaco amat gitu ya. Terus ada pertunjukan angklung di sekolah. Siapa daftar gue? Angklung tuh apa? Gak tahu gue. Oh, keleneng. Gue belajar gue angklung, yang penting gue naik panggung. I see. Jadi enggak, ini lu memang udah ada sisi itu kan. Iya. Yeah, so you like I'm gonna show what I got. I'm gonna makanya sampai gue men-challenge diri gue sampai yang ini itu yang bukan, itu lebih kayak gue challenge myself gitu. Karena kalau gue terus ya balik lagi mikir, bisa nggak ya chance lewat.
Banyak loh orang yang gue tahu jenius tapi lama mikir atau deciding, kesempatan lewat. Dan some chances gak lewat 2 kali loh. Yeah, true that. I'm just grabbing anything. Orang tiba-tiba, ini yang lebih aneh lagi, bapak gue udah sampai innalillahi nih anak. Tiba-tiba gue dapet tawaran Happy Salma tuh yang jeburin gue. Gue pernah bawa acara waktu itu sebenarnya buat Indonesia, tapi stationnya tuh di Budapest, Hungaria. Itu jadi gue sampai di sana gue tawarin kerangnya UK. Gue sempat bawa acara juga segala macam. Itu cuma iseng aja gue berangkat sendiri ke Hungaria. Gue baru tahu sampai sana Budapest. Oh ini ada Budapest ya, terpisah sama ini. Oh gitu kan. Terus mereka tuh baru keluar dari era komunisme lah waktu itu. Jadi the whole city is like grey. Gue masih mengalami dapat voucher makan yang you can eat anywhere. Sendiri gue kesana. Sendiri, kata bapak gue, udah gila nih anak. But there's a chance. Now it's good on my CV. Yeah. It's cool. Iya, dan sampai hari ini gak ada lagi yang offer begitu. What if I didn't take it? Right. And you're not worried about shit happening or... Shit can happen anywhere. Do you know how many people I know died at their home sleeping? Right. Yeah. Yang penting gue setiap masuk ke suatu tempat, gue gak jahat sama orang. Gue pasti permisi, mencoba mengikuti apapun yang, polite there. Ya, when the time's up, time's up. Yeah. Yang penting gue gak ada niat jahat sama orang. Mau gue demo, mau gak apa-apa, gue sih permisi, datang dengan niat baik. Gue masih ingat, this got nothing to do with that, but lu main di acara gue di JK7, and then lu warning gue about something waktu itu, gue ingat banget. And then pas lu main padam, terbiasa itu gue dapat surat cinta panjang lah, listrik dicabut. Beneran padam lah. Yes. Iya. Emang iya. Setengah jam tuh acaranya. Oh iya. Memang. Gue langsung ngakak, ketawa kenceng banget. Iya, sementara gue suka bilang, you know what, when you guys out there kayak cacingan mendengar sesuatu itu bukannya malah kayak ngebuktiin yang gue omong itu bener ya? Iya. Chill, dude. Tapi lu sering kayak, itu kan yang gue ngerasain ngalamin sendiri pas di acara gue, listrik bisa padam tiba-tiba. Sering. Oke. Tapi lu gak takut ya? I'm being honest, dan gue tidak pernah gini. Kalau lo ngeliat beberapa teman-teman kita yang bisa ditangkap apa karena mulutnya kasar apa segala macam, gue sangat kritis. Tapi gue gak pernah kasar. Cari postingan gue yang kasar mana. Gue selalu menunggu, bapak gue selalu ngajarin, tunggu sampai kamu punya data di tangan. I'm speaking honest based on data. Tapi gue gak pernah ngomong presiden tai ini apa segala macam, enggak. Oke. Tapi gue mengkritik berdasarkan data. Oke. Nah itu tuh, ingat guys, ngeritik boleh, but make sure lu ada informasi dan data. Gue gak pernah kok jadi orang yang pertama langsung repost semuanya gitu. Pasti gue suka telat ya, karena gue nunggu dulu, bener gak sih ini beritanya, ini dulu gak, bener gak, dan baru gitu. Ya terus kalau ada data disalahin kan berarti yang salah malah Lu pernah bablas gak? Gak sengaja? Udah sempat kepancing, entah mungkin lu emosi, marah atau gimana, lu posting ternyata salah. Atau mungkin bukan salah, tapi kurang tepat gitu loh misalnya. Belum pernah ya? So you always careful about that. I'm always careful, walaupun gue terlihat sebagai salah satu orang yang paling frontal. Oke. But I'm always careful. Apalagi gue punya teman di gerakan kan banyak sekali. Media banyak. Biasanya gue akan ngecek dulu. Oke. Framingnya apa, untuk gue nulis apa gitu. So all those things, ini biar especially buat kalian yang udah memang follow atau mungkin belum pernah follow Melanie. Jadi everything that you post itu beneran there's a lot of thought going into it. Ya. Apalagi kalau itu kritis ya. Ya. Karena secanggih-canggihnya dunia ini yang pernah siapa lupa ngomong. You can have a flying car now even, right? Yeah. Gitu. You can have everything. Tapi belum ada mesin penghapus jejak digital. That's so true, man. It will come back to haunt you or bite you in the ass. Right. Yeah, it's true. It's so true. It's so true. Even if kecil, cuman sebaris kata. Netizen kita kan merasa punya kewajiban untuk mencari 10 tahun lalu. Udah kayak FBI tau gak diggingnya. The stalking, man. Iya.
I'm clean until now. Oke. Walaupun mungkin lu sendiri pasti sering menghadapi atau harus apa sih bahasanya tuh, mendengar fitnah. Ya, kalau gue difitnah nggak bener ya, ntar juga orang bakal lihat mana yang bener dan yang enggak. It doesn't bother you ya? Jangan bother me. Unless itu datang dari ring 1 gue. I see. Jadi gue udah men-scanning orang yang okay, these people are important for me. The rest, I don't even know you. Gue bakal nggak tahu nama lu, gue nggak ngasih gue makan. Shut up. Oke. Gue selalu mengartikan medsos gue tuh kayak gini loh. Ini rumah gue. Gue masuk rumah orang kan juga ngetok, ngomongnya baik-baik. Nggak langsung teriak-teriak. This is my house. I have a gue punya hak untuk kunciin orang di luar, ngusir orang dari rumah. Suka-suka gue, that's how I block, mute, whatever. Makanya gue kalau post, ya like-nya paling sekitar 1.000, tapi engagement gue 2,8 juta hari ini. 3 juta engage gitu. Orang yang ada di sana bener-bener manusia bener gitu, yang engage to every posting I do. And they're my power gitu. Mereka orang-orang yang emang nice. Kadang-kadang gue ada salah apa gitu, kayak kemarin apalah adanya gue harus ada DMK, tulisnya jangan begini, dan gue lihat oh iya ya, dan gue minta maaf, oh ya sorry ya, thank you for reminding me, gue benerin. Cool. Tapi kalau emang enggak ya gue akan ayo kita ngobrol. And then lu kalau kayak gitu tuh emang beneran lu beneran engage, ngobrol, diskusi sama mereka kan. Iya. Walaupun tangan lu mending daripada gue basa-basi, mendingan gue nyautin nanti seminggu lagi pada saat udah gue full hearted gitu. Ini teman-teman pasti banyak yang tanya nih. Kan lagi ngilu banget ini dari tadi nih, gak kelihatan kan? Anjir ngilunya. Jadi dia barusan harus disuntik steroid DMT. Dua tangannya ini patah. And she's actually in pain right now. I'm in pain. Tapi gak lihat tuh gue pindah-pindah. Lagi sakit. Thank you so much lu udah in pain masih mau. Oh ya dong. Ini sebenarnya just tell them kenapa nih dua tangan lu nih. Shortly. Ya. Somplak. Gitu dong. Ribet kalau diceritain panjang, ribet. Enak gue juga ceritanya. Keren banget. Itu gue tiap kali ketemu dia pasti ada cedera apa. Emang iya. Ada sakit accidental prone emang gitu. Kayaknya gue bilang kalau misalnya ke rumah tuh bangun bisa tahu. Ini habis numpahin apa, Melanie ini jatuhin apa. Oh ada Melanie ya gitu. I really go home with a shirt yang gak ada tumpahan apanya apa gitu pasti. Tapi tetap aja lu lagi kayak gini posisi sakit apa lu masih tetap maksain jalan manggung. Oh ya ini kejadian gue masih yang di pen ini gue masih menyelesaikan 3 lagu. Nah lo tau kan musik gue kayak apa turunnya kayak apa, masih menyelesaikan 3 lagu. Ini on the way to the plane, mau terbang keluar kota. Ini kejadian akhirnya gue jalan patah-patah. Gue cek di Siloam Bajo kalau gak salah. Kalau gak salah gue mau ke Bajo gitu. Ya karena harus berjalan. Kayak gini gitu gue juga diajarin, iya tangan lo sakit. Pilihlah tempat deket rumah. Itu kan udah mereduce. Kaki masih oke, mulut lo masih oke. Kecuali sekarang job lo bikin keterampilan tangan, lo bisa mundur. Sisa badan lo masih bisa dipakai. Banyak orang again, Rumah Harapan mengajarkan gue banyak hal gitu yang ada orang suka lewat setiap kali gue mulai ngeluh. Dan ini pernah gue post juga. You can browse it deh di media gitu. One day gue lagi marah gitu, mau operasi terakhir itu. Yang aduh gue gak bisa bed rest, bla 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 gitu kan. Tuhan, gitu kan. Tiba-tiba ada gue duduk depan rumah gue ngerokok gitu, ngeliat pagar. Lu tau kan kalau bayangan di pagar itu you can actually decided ini apa gitu. Kalau kakinya gini berarti ada kucing lewat kali. You know what I mean, right? Gitu. Ini kok ada yang lewat terus gue kok kayak gak bisa nanggap. What the hell is this gitu yang lewat. Pelan. Short story. Again, kalian bisa browse ini. Gue buka pagar, orangnya masih suka lewat sampai sekarang. Orang jalannya pakai tangan, badannya cuma segini. Oke. Hai mbak, selamat pagi. Mau kemana pak? Mau ke Cibubur. Anjing kalau dari Mulus mau ke Cibubur apa Depok? Ngapain? Oh saya ini dia
tukang, dia suka benerin keyboard kalau nggak salah deh. Terus kalau lagi jam sepi dia jadi joki game, yang gitu-gitu. Intinya dia cari kerjaan, naik bus, naik apa, paling ditolong orang gitu. Oke, saya kerja dulu ya Mbak. Am I not ashamed? Baru komplain. How can I cancel things gitu? Cuman out of the 2 tangan ini sakit. Malu gue. Dan tiap kali gue lagi ngeluh sesuatu itu pasti ada teguran-teguran yang bentuknya kayak gitu. Malah gue suka bercanda. Bercanda. Oke, terima kasih tegurannya gitu. Iya emang. Itulah tuh orang masih suka lewat. Kalau ya gue panggilin Grab, naikin gitu. Mang, sananya berapa sini gue bayarin gitu atau apa gitu. Dia aja masih semangat. Jadi malu gue. Dan Rumah Harapan isinya seperti itu setiap hari. So, how can I complain? How even gue punya hak untuk komplain? Bukan Ken ya. Gimana gue punya hak untuk komplain, tangan gue begini. Gue masih pulang ke rumah yang alhamdulillah kok gak ada cicilan rumahnya. Gue masih bisa panggil Gojek anytime. Gue masih bisa GoFood. Gue masih bisa, Yeah. tidur tenang. What do I complain about? Yeah. Yes. Banyak yang lebih kaya memang. Tidurnya gak tenang sekarang kan. Tidurnya lagi gak enak tuh. Gitu malam-malam. Sakit, langsung sakit kan tuh gue. Iya lu, ya gue aja ngilu lihatnya. So I cannot stay in one position for too long. Jadi ngilu apa semutan gitu. Iya. Tapi memang sih gue, ya lu memang dari dulu bandel emang sih. Thank you. Ya kan. Ya walaupun gue ngerti maksud lu. Satu sisi yang lain, you are gimana sih? Lu ya ada banyak lah yang lu jalankan, lu perjuangkan. Lu adalah seorang perempuan termasuk role model besar kalau menurut gue di Indonesia. You are my hero even, actually, to be honest. And you gotta take care of yourself juga, ya. I know. Do you think emang dia sengaja gue jatuh? Iya. Ya, Maksudnya lu kadang-kadang istirahat kayak apa? Istirahat. Ya kan? Yeah, you are always saying that to me, and then bang, gue harus begini, and then lu, gue lagi sakit, tangan gue patah, and then ketawa-ketawa, hahaha. Iya emang iya lagi. Lu, gue kadang jadi, gue responnya gimana nih? Iya lagi. Saya, waduh, I'm so sorry to hear it, tapi lu ketawa, hahaha, gede banget. Tangan gue dua-duanya patah bang. Tapi lo tau gak, one thing yang keep me sane until today. What? Ini gue couple of weeks ago, baru temen gue ada yang ngomong gitu, tau gak yang bikin gue tetap sane until today? Salah satunya adalah gue bisa mentertawakan diri sendiri. Itu sehat loh. Iya, oke. In a certain way. Iya, but tangan gue patah bang dua-dua. Ya nggak gitu juga kan. Gue responnya gitu. Gue sampai mikir 5 menit sebelum gue bales gitu loh ini. Lu bercanda bagaimana maksudnya? Beneran bang patah. Pantesan voice note terus nggak ada yang lu ketik ya. And I'm like, okay. Like jadi enggak, jadinya kan kadang jadi I'm not sure should I take you seriously atau gimana, atau take me serious. Serius kok gue kayak gitu nih, patah dua-duanya atau apa gitu, terus cuek gitu loh, kayak nggak ada apa-apa. Like, pokoknya kalau sampai gue bisa bilang bang gue nggak bisa atau ini gue harus cancelin, itu artinya benar-benar gue udah nggak bisa. Iya. Kalau masih bisa, bokap gue mengajarkan things like on time, keep your promise and everything. Dan itu adalah quality yang akan dilihat orang dari lo. Dan that's how you spread your links and everything juga. Dan gak ada job besar atau kecil. Iya. Treat it the same. Okay, alright. That's really cool. Iya, kayak gue sekarang manggung misalnya lagi ke daerah sama petani doang, yang gue pulang dibawain petai banyak banget, tapi gue gak bisa masuk pesawat juga anjir. Panenan pisang ini. I will nyanyi durasi yang sama, dengan analisis yang sama, dengannya kalau gue bangun panggung gede. I'll still be on time. I'll still be that, gitu. Harus. Same. And that's the best attitude to have, to be honest. Harus. Not easy. Yes, it's not. Not easy. What makes you want to kill people most of the times gitu. Cuman, iya. Dan itu benar gitu. Karena bokap juga atau yang gue gak akan jadi sebesar itu. Kalau mereka juga pikir, aneh jamnya kecil. Kadang-kadang terjebaknya gini. Maaf ya, misalnya diajak, lo nih, hari ini kita ngobrol yuk di Rock Campus yuk gitu. Terus
tiba-tiba tadi malam masuk job yang ngebayar gue 100 juta nyanyi, gue kan tetap ngambil ini dulu. Gimana diakalin waktunya, kalau nggak bisa ikut tetap di sini. Itu udah ajaran. First, yang apa lo janjikan, duit. Itu udah harus. Kalau memang diomongin bisa, oh jamnya geser maju, ini mundur sejam, win-win, dapat dua-duanya, nice. Tapi kalau enggak, ya udah. Apa yang kamu janjikan duluan yang mana? Yeah. Thank you. Welcome. Thank you, Dad. I used to hate it before, but then again, oh iya juga sih. Enggak, jadi kan lu kondisi kayak gini kan, ya oke, music lu tuh rock, punk, Yeah. it's got this energy, this attitude, dan lu lagi kayak gitu lu masih moshing masalahnya. Atau crowd surfing and things like that gitu loh. Apakah lu nggak kepikiran dan mikir bahwa lu bisa mencederakan diri lu lebih parah lagi? Next time I crowd slowly. Pelan-pelan ya Pak. Turunnya mau posisinya tuh, gue turun ke bawah ya. Turun enggak? I'm downstairs. Cuma this kalau kita bicara musik secara khususnya, and apa kalau boleh kilas balik sebentar aja, is it like because lu memang dengan rock, punk atau that kind of music memang udah jadi bagian ini lu dari when you were a kid, atau itu belakangan nyusulnya? Bokap itu penyiar radio kan. He listen to blues and rock. Right. Pasti itu kebawa lah. Right. Pasti itu kebawa. Kesini-sininya, menurut gue, rock itu paling bisa mengekspresikan diri gue. Dalam arti, kalau gimana contohnya, lo mau ngomong soal pacaran atau apa gitu, then probably pop yang manis works. Okay. I love every kind of music. Gue para Wali. Satu Indonesia tahu gue fansnya Wali terbesar gitu. Para Wali Lebak Bulus gitu kan. I love them. I didn't know that. Kemarin di podcastnya Anjit satu Indonesia gitu. Of course Wali mana gue yang Faang datang ke rumah gue, podcast gue yang gue takut mau apa gitu. Anyway, ya itu bisa cocok untuk kalau misalnya you wanna laugh, you wanna cry, you wanna be happy. Begitu juga dengan musik-musik lain punya ininya sendiri. But me, when I work social, politics, apapun segala macam with so much love and anger at the same time, ya rock paling kena. Dalam pengekspresian either words, nggak mungkin gue lagi nyanyi pop, pemerintah setan, gitu kan, tapi ting ting ting, nggak enak. Iya. Gue di lagi main rock atau punk, gue kan mau marah banting gitar, abis banting kagak ada yang marah, malah banting lagi gitu kan. Kayak tersalurkan ekspresi gue gitu. Whatever I need to say. Yes. So ya probably mungkin awalnya dari bokap terus sininya ya ke bawah aja. That fits me fine. And itu udah, kalau gue yang sih ngerasain when you memang udah jadi ininya lu sih, kalau di mata gue ada bukan gue nggak merasa bahwa it's just like okay, lagunya kayak gini, I'm just gonna put gitar yang ada distorsi gitu, you know what I mean? Some people are like that, which is fine, gak ada masalah. It's nyawa. Yeah. My songs are nyawa. Yeah. My music is nyawa. Lirik terutama dibungkus lirik yang is nyawa. Do you take a lot of time to write all those lyrics, atau itu kayak ngalir gitu aja? Gue biasanya have things in my head. Sekarang kan gue ada studi si Mima tuh sama Hamid ya. Dia bisa menumpahkan. Gue mostly bikin lirik itu pada saat take vokal. Oh, okay. So udah kelar. Ya tapi gue tahu gue mau ngomong apa gitu ya. Gitu bahasa what? Bahasa nyamuk. Suka ngobrol sama nyamuk kan? Apa namanya? Ya abis take vokal gue bisa minta dong, tadi gue ngomong apa sih, baru gue chat. Paling bener-benerin dikit. Oke. Tapi my most honest lirik keluar pada saat gue take vokal. Jadi lu udah ada basically what you wanna talk about, temanya tuh udah kurang lebih ada bayangan, lu bikin kayak guide vokal. Ya untuk Hamid atau siapapun bikin guide-nya, musiknya. Nah isi musik segala macam, take vokal paling belakang. Ya itu. And then you write the lyrics. Lu banyak self editing gak sih? Misalnya ganti ini kurang enak lah nyebutnya, things like that.
Atau biasanya Kalau gue lagi just bikin lagu comes untuk together? orang, iya. Tapi kalau sendiri enggak, I don't care. I see. I don't care. Karena itu harus nyaman di mulut gue kan. Oke. Kalau untuk orang, lu mempertimbangkan nyaman di mulut dia atau sesuai karakter dia atau apa? Sesuai karakter dan yang dijualnya bisa dijual. Karena kan makin banyak dia menghasilkan, gue menghasilkan. Yes, that's right. Ya. Kalau kayak gitu gue memikirkan bahwa orang lebih suka dengar kata aku, ku, atau saya yang gitu-gitu. Jadi of course tergantung. Tapi kalau buat gue sendiri, I speak my heart out. Is there any song yang, ya gue tahu, lu udah berapa kali main di acara gue juga dan gue udah berapa kali juga nonton lu main. Buat teman-teman, ada nggak sih 2-3 lagu yang beneran mewakili all this that we talking about, perjuangan lu, jalan yang lu tempuh selama ini? Ada nggak 2-3 lagu? If ada, what the name of the song? Semoga-moga teman akan search and listen to. Mungkin ini agak bertentangan ya. Satu kenceng banget, satu slow, satu kayak I'm so angry, satunya lagi tuh yang I'm so stupid. Sajak Suara dan yang baru gue keluarin Aku Si Bodoh. Sajak Suara dan Aku Si Bodoh. Sajak Suara you see yang setiap kali orang crowd surfing tuh. Iya. Aku Si Bodoh tuh baru dikeluarin berapa bulan lalu. Itu sih. Ya. Itu yang Aku Si Bodoh itu yang lu kesel sama diri lu sendiri. Itu tuh kayak rakyat tiri banget sih, kayak segala perjuangan gue tuh gue bodoh banget apa ya. Kalau kau pernah dengar, kalau kau memimpikan punya uang yang banyak, jangan pernah mimpi itu punya pejabat. Kayak yang udah ngerti gak sih yang udah, ya sudahlah ya kita emang akan jadi rakyat tiri gitu. Walaupun ini marah, ya ini tapi ya semarah-marahnya kita apa sih hasil kita demo gitu kasarnya kan banyak harga tetap naik apa segala macam. Gue juga punya pohon cabai di rumah sekarang lagi skip banget ya. Lagi panen, jadi gue nggak usah beli cabai mahal. Beli dengan harga mahal di zaman orang puasa. Jadi gue merasa ini si bodoh. Kalau lagi marah ini dapat daily life kita nih bodoh banget apa ya? Kayak gue nanya di lagu itu tuh dengan slow dan cuman gitarin sama si Hamid, gue cuma nanya keadilan rumahnya di mana sih? Kayak kenalan dong, gitu loh. Jadi it's kind of like contradict tapi ya itu. Oke. Kalau yang Sajak Suara itu dari puisinya Widji Tukul. Gue bawain bareng Fajar Merah, anaknya Widji Tukul. Bahwa suara itu gak bisa dibungkam. Lu bungkam, oke. Tunggu aja ada pemberontakan ntar. Mel, thank you so much. Sama-sama Bang. Udah hadir in this podcast. Has been an honor knowing you all this time. You are my hero dan bukan cuma memuji doang. And I'm always going to be there to support any and all of you. Kita ketemu lagi Oktober. Kita akan ketemu lagi Oktober. Gue akan nge-MC lagi atau ngelawak-ngelawak gak jelas. And apa namanya? I can't wait for The Rock Campus nanti dapat rumah baru to restart. And you know, I want to ask you to, kalau lu masih berkenan, you always got my support. Always. To play again. Yeah, sure. Jangan begini Bang. Itu Bang rusak dengan gue. Bukan nyari ribut ya. Thank you so much. Gak bisa. Oh iya, itu buat Stony. Stony Studio, thank you so much. Appreciate it. Ini di Lebak Bulus. Ini I like the studio. Gue sering latihan di sini. Gue udah berapa kali juga latihan di sini. Gue pernah bikin workshop di sini juga. This is a cool place, right? Apa STONE ya? Stony. Alright. Kalau kalian mau latihan, book di studio. Iya, IG-nya ada foto. And also follow Melanie Subono. Right, support her movement. Kalau migrain ya unfollow lagi aja udah. Rumah Harapan Melanie untuk social movementnya. Kalau lo pengen memberontak ada Partai Rakyat Tiri, atau kalau buat hewannya Melanie Skidos. Banyak anjir. And my new production nama Hamid talking about budaya segala macam, Studio Si Mima. Studio Si Mima. Ya. Okay. And also tentunya Rock Campus in your face. Jangan lupa follow for more great podcasting. Alright. See you guys. Gak bisa gue sombong.